Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, masih dengan tema yang sama yaitu hipertensi bersama dengan Dokter Putri Santri dan juga Dokter Elsa. Baik dokter, kita lanjutkan lagi ya dok ya materinya ya dok. Oke. Dari tadi ya ini. Oke, ini dari Kemenkes. Tadi sama ya, esensial sama sekunder. Terus ada nih ya, untuk menegakkan diagnosis hipertensi dilakukan pengukuran darah minimal 2 kali dengan jarak 1 minggu. Jadi misal pada pemeriksaan pertama tekanan darahnya tinggi, sebelumnya nih nggak pernah nih, biasa aja, normal. Jadi kita nggak langsung kasih obat pada saat itu, kita akan observasi dulu 1 minggu lagi disuruh datang dengan edukasi ya, edukasi coba diperbaiki dulu pola hidupnya, makannya garamnya dikurangin, olahraga, istirahat yang baik begitu. Nanti 1 minggu kemudian kita coba kontrol lagi ya untuk dilihat tensinya gimana. Terus tadi kan karena ada pengaruh sama heart rate ya, jadi semakin tinggi heart rate, semakin tinggi denyut jantung, semakin tinggi cardiac output juga akan menyebabkan atau bisa mempengaruhi tekanan darah. Jadi kita juga harus perhatikan, jangan misalnya pasiennya baru datang dari naik turun tangga kita tensi ya, itu kan bisa mempengaruhi hasilnya. Jadi kita berhati-hati juga untuk mendiagnosis pasien ini karena nanti endingnya adalah pasien ini akan konsumsi obat seumur hidup ya. Terus ya ini menurut JNC 7, ada JNC 8 tapi kurang lebih mirip-mirip ya, bahwa cut off-nya itu hipertensi dikatakan hipertensi tingkat 1 itu 140/159 untuk tekanan darah sistoliknya, atau tekanan darah diastoliknya 90 sampai dengan 99 mm air raksa. Tapi perlu kita perhatikan ya, hipertensi 120 sampai 139. Jadi ini sudah harus hati-hati nih pasien dengan tekanan darah yang sudah mulai elevate ya, sudah mulai meningkat di atas normal. Tapi ini kita belum kategorikan, masih kategorinya hipertensi. Terus nanti ada hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, sistolik diastoliknya bisa dilihat cut off-nya berapa. Terus ada juga hipertensi sistolik terisolasi. Ini biasanya terjadi pada pasien lansia ya. Biasanya tekanan darahnya itu meningkat yang sistolnya, sedangkan diastolnya itu malah kurang dari 90 ya. Nah, ini sedikit ya kita bahas tentang krisis hipertensi. Yang namanya krisis berarti dia sudah sedikit di atas ya levelnya dibandingkan hipertensi biasa, yaitu peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi. Dan dikategorikan krisis hipertensi ada 2 ya, hipertensi yang urgency atau hipertensi yang emergency. Nanti dikategorikan lagi itu berdasarkan ada tidaknya kelainan organ targetnya. Contohnya misalnya pada pasien dengan hipertensi urgency ada gejala yang paling sering itu sakit kepala, sesak. Itu di atas 180 mm air raksa, 180/110 mm air raksa. Sedangkan kalau yang emergency atau yang darurat ya, sebenarnya kedua ini pada pasien dengan tekanan darah segini itu sudah harus dilihat ya kondisinya. Kalau memang perlu bantuan cepat, itu harus cepat ke IGD karena kita takut komplikasi terjadi kayak tadi ya, bisa penurunan kesadaran, bisa stroke dan lain-lain. Untuk hipertensi emergency ini lebih lagi ya, 220 sampai per 140 mm air raksa, gejalanya bisa sesak, nyeri dada, bahkan gangguan kesadaran. Nah, kedua ini nanti terapinya akan ada cepat ya, maksudnya tuh ada targetnya, penurunan dari tensinya tuh harus berapa gitu. Dan itu harus dilakukan oleh dokter. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan sama dokter Elsa. Oke, nah dokter Elsa boleh duduk dulu dok. Biarkan dokter Putri beristirahat dulu ya dok ya. Ya tentunya. Sebelum kita masuk ke materi nih dok, aku mau tanya dulu mengenai fitnah atau fakta nih sebenarnya dok. Kalau misalnya di masyarakat kan banyak sekali tuh bersebaran berita-berita tentang darah tinggi gitu kan dok. Kalau marah-marah katanya akan berarti ini orang darah tinggi, itu fitnah atau fakta dok?
pas sekali ya. Iya. Nanti kita bahas faktor ini ya pencetusnya. Sebenarnya sedikit dibahas, marah-marah itu kan ada kondisi ya, kondisi badan. Nah, nanti yang dipengaruhi itu ada kortisol namanya. Nah, itu menyebabkan ya mau nggak mau tekanan darahnya jadi tinggi begitu. Jadi ada beberapa tipe-tipe orang yang dengan bahkan pasien jantung ya. Nah, saat pasiennya marah itu kondisi kortisolnya naik, pembuluh darahnya vasokonstriksi bilangnya ya, menyempit, yang dokter Putri bilang tadi, dia bisa melebar, bisa menyempit. Nah, itu akan menaikkan tekanan darahnya langsung. Oh, berarti dia berpengaruh seperti itu ya? Iya, tapi stres mempengaruhi tekanan darah tinggi. Banyak lagi faktor lainnya ya, Dok. Begitu. Biar lebih jelasnya kita langsung ke materi aja kali ya, Dok ya? Ya, boleh, boleh. Nah, seperti yang kita bilang tadi ya, ada faktor-faktor pencetus nih yang mengakibatkan kenapa seseorang memiliki darah tinggi. Seperti yang dibilang Dokter Putri tadi, darah tinggi itu ada dua. Nah, yang pertama itu esensial atau memang bawaan begitu. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh lifestyle, umur, kemudian gaya hidup, kemudian keturunan. Nah, yang satu lagi memang ada underlying disease-nya, ada penyakit yang mengakibatkan darah tingginya, tensinya tinggi, ya, seperti penyakit hipertiroid, kemudian ginjal, begitu. Nah, cuman dari beberapa dua jenis hipertensi tadi, apa saja sih biasanya yang menjadi pencetus nih dari sebuah hipertensi? Nah, yang pertama sekali adalah diet yang tidak seimbang. Apa sih, Dok, diet yang tidak seimbang? Begitu. Nah, kalau ini ya, kalau kita orang Padang bilangnya banyak makan santan ya, gitu. Nah, bukan santannya, tapi di lemak jenuhnya. Kenapa sih lemak jenuh nanti mengakibatkan hipertensi? Nah, itu pengaruhnya di pembuluh darahnya tadi. Nah, Dokter Putri udah jelaskan pembuluh darah itu ada elastisitasnya gitu. Dia bisa menyempit, bisa melebar, tergantung kondisi badan. Dia lagi butuhnya menyempit atau melebar. Nah, tapi lama-lama karena faktor lemak jenuh tadi, pembuluh darah yang bagus, elastisitasnya nyempit, lebarnya itu. Nah, di dalamnya itu nanti kalau ada faktor lemak jenuh ada namanya plak. Nah, seperti apa ya, kita bilang pipa, terus di dalamnya ada yang nempel karang-karangnya begitu. Nah, mau nggak mau proses melebar menyempitnya itu nanti terganggu. Nah, otomatis aliran darahnya terganggu. Kalau aliran darahnya terganggu, nah pasti si jantung ini gimana pun, misalnya sebuah organ nih, kepalanya misalnya organ otak. Nah, pembuluh darah di sana terganggu nih karena lemak-lemak jenuh ini nih. Nah, dia akan menekankan nih, berusaha memompa sekuat mungkin agar si darah ini nyampe ke otak. Nah, itu yang mengakibatkan tekanannya tinggi. Tujuan jantung kita bagus biar perfusi sampai ke otak, tapi jadinya karena di sini ada hambatan, tekanan terlalu tinggi. Karena si lemak jenuh, kita cerita lemak-lemak tadi tuh, nah akibatnya buruk, darah tinggi juga nanti bisa kemana-mana. Kemudian kurang olahraga. Apa sih, Dok, hubungannya kurang olahraga dengan hipertensi? Nah, bagaimanapun healthy lifestyle itu sangat bagus untuk badan kita. Nah, jantungnya dengan orang yang rajin berolahraga teratur dengan orang yang sedentary life, yang senang rebahan, kita bilangnya kaum rebahan ya. Nah, itu akan berbeda. Pembuluh darahnya, kemudian pompa jantungnya lebih teratur, terlatih. Begitu. Jadi kalau lari, dia nggak akan, tekanan darahnya nggak akan tinggi. Itu melatih yang tadi vasodilatasi, vasokonstriksi dari pembuluh darahnya. Itu bagus banget. Kemudian stres. Nah, apakah orang suka marah itu darah tinggi? Yeah. Nah, jadi hubungannya faktor stres, faktor marah itu menghubungkan dengan yang saya bilang tadi, kortisol, hormon stres kita. Nah, saat kortisol itu tinggi, nah nanti banyak nih yang dipengaruhi, parasimpatis, simpatis, termasuk pembuluh darahnya nanti. Nah, itu akan mengakibatkan tekanan tinggi di pembuluh darahnya. Nah, itu akibatnya stres, salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Gitu. Nanti kita lanjutkan kembali. Boleh sekali. Kita jeda sebentar ya, Dok ya. Oke. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.